Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 56 dicatat bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya kepada para muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang untuk melemparkan api ke bumi dan Dia harus menerima baptisan. Api yang dilemparkannya yaitu kebenaran yang berasal dari Bapa yang sudah serta sedang diberitakannya kepada seluruh umat manusia pada waktu itu sudah menyala atau sudah menyebar tepat seperti yang diharapkannya. Sehingga pertentangan di antara manusia pun akan terjadi oleh karena kebenaran yang diberitakannya tersebut. 3 orang melawan 2 orang. 2 orang melawan 3 orang. Ayah melawan anak laki-lakinya, anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuannya, anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu perempuannya, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Tetapi terhadap baptisan yang harus diterimanya, yaitu penderitaan yang berujung pada kematian yang akan dialaminya sebagai dampak dan penyempurna dari pemberitaan kebenaran yang sudah serta sedang dikerjakannya. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia sangat bersusah hati karena hal itu belum berlangsung. Dari perkataan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengatakan bahwa ada 2 pekerjaan besar yang sedang dikerjakannya untuk manusia. Yang pertama yaitu memberitakan kebenaran yang berasal dari Bapa kepada seluruh umat manusia. Lalu yang kedua, menjalani penderitaan yang berujung pada kematian sebagai dampak dan penyempurna dari pemberitaan kebenaran yang sudah serta sedang dikerjakannya. Tetapi manusia pada waktu itu, khususnya para murid, tidak dapat mengerti hal tersebut secara pasti. Mereka bisa menilai rupa bumi dan langit. Kalau mereka melihat awan naik di sebelah barat, maka mereka akan berkata bahwa hujan akan datang. Dan hal itu memang benar terjadi. Lalu kalau mereka melihat angin selatan bertiup, maka mereka akan berkata bahwa hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Tetapi tentang kedatangan dan perbuatan Tuhan Yesus, mereka tidak dapat menilainya, sekalipun mereka menyaksikannya secara langsung. Mereka juga mendengar setiap pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Mengapa? Karena fokus perhatian mereka hanya pada hal-hal lahiriah dan pada duniawi saja. Pada apa yang sedap dilihat mata, sedap didengar telinga, sedap diraba oleh tangan, sedap dirasa lidah, dan pada yang banyak menurut perhitungan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita juga sering seperti orang-orang atau para murid yang hidup pada waktu Tuhan Yesus di bumi ini, yang mana kita bisa menilai serta menafsir rupa bumi dan langit, tetapi kita tidak bisa melihat pekerjaan besar dan perbuatan yang ajaib yang sudah bahkan yang terus Tuhan kerjakan untuk kita, baik melalui Tuhan Yesus maupun melalui perjalanan hidup kita. Mengapa bisa begitu?
Karena fokus perhatian kita lebih sering kepada hal-hal lahiriah dan duniawi saja. Pada apa yang sedap dilihat mata, sedap didengar telinga, lembut diraba tangan, enak dirasa lidah, serta pada yang banyak menurut perhitungan atau ukuran manusia. Sehingga kita tidak memberikan respon yang sepantasnya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah dan terus mengerjakan, melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan kita. Iman kita tidak teguh, kerajinan kita dalam hal beribadah pun tidak stabil, dan perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan atau lebih condong, lebih cenderung tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau fokus perhatian kita benar-benar kita tujukan pada Tuhan, maka kita pasti bisa melihat serta mengerti pekerjaan besar dan perbuatan yang ajaib yang sudah bahkan yang terus Tuhan kerjakan untuk kita, baik melalui Tuhan Yesus maupun melalui perjalanan hidup kita. Dengan itu tentu kita akan bisa merespon setiap perbuatan Tuhan itu, atau kita akan memberikan respon yang sepantasnya kepada Tuhan, yakni dengan beriman yang teguh kepada Tuhan, rajin beribadah, dan memperbanyak perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini, baiklah kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus pada masa kini, baiklah kita selalu fokus untuk memperhatikan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, Tuhan perbuat di dalam kehidupan ini, secara khusus yang dilakukan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Dan apabila kita sudah melihat, sudah mengerti semuanya itu, maka baiklah kita bersyukur dan kita tetapkanlah bahwa kehidupan kita, diri kita secara utuh akan tetap senantiasa mengikut Tuhan dengan setia, serta melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dengan baik, sehingga kita secara bersama-sama akan menetapkan fokus perhatian kita kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Shalom bagi kita semua.